harapan saya Yusuf Mansur sebagai prinsipal, hadirlah engkau. Ya, hadirlah engkau, beri contoh kepada umat bahwa apa yang kamu katakan itu sesuai dengan watakmu. Antum ustadz, katanya ustadz, ya. Mestinya ustadz yang pengusaha lagi, ya. Cobalah nilai-nilai Islami itu antum sampaikan, antum tunjukkan niat baik, terutama harus ada niat tulus dari hati untuk menyelesaikan semua permasalahan di antara anak Adam ini, ya. Ini oknum yang harusnya ditegaskan hukum Islam kepada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja kami keluar kurang lebih 30 menit yang lalu dari ruang mediasi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam rangka mediasi yang kedua antara saya selaku penggugat dengan Yusuf Mansur dan kawan-kawan sebagai tergugat. Pada hari ini mediasi yang kedua yang sedianya permintaan dari mediator adalah untuk menghadirkan prinsipal, yaitu para pihak Yusuf Mansur, kemudian pengurus BMT Darussalam Madani. Namun pada hari ini prinsipalnya tidak datang, Yusuf Mansur tidak datang, kemudian BMT Darussalam Madani juga tidak datang. Hanya mengutus kuasa hukumnya. Kemudian kuasa hukumnya pada hari ini tentu kami bertanya apa kapasitasnya kuasa hukum, karena di mediasi tanggal 23 Agustus 2022 kemarin hanya berdasarkan surat kuasa khusus. Kemudian hari ini ditanya apa dasarnya menghadiri mediasi ini, hanya menunjukkan surat kuasa istimewa. Setelah saya lihat surat kuasa istimewanya itu adalah surat kuasa di bawah tangan. Sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku bahwa surat kuasa istimewa itu syaratnya adalah akte otentik, artinya yang dibuat oleh notaris atau pejabat lain yang berwenang. Karena hari ini masih mempergunakan surat kuasa yang salah tadi, surat kuasa istimewa di bawah tangan tadi, maka saya menolak untuk berdialog atau berdiskusi solusi jalan keluarnya. Saya akan tunggu kalau memang para pihak kuasa hukum ini sudah memang mereka mempunyai kewenangan untuk mewakili, yaitu membawa surat kuasa istimewa yang memenuhi persyaratan undang-undang. Itu dibuat di depan notaris. Di depan notaris atau pejabat lain, atau prinsipalnya datang. Langsung. Tapi harapan saya Yusuf Mansur pada mediasi yang ketiga nanti tanggal 20, karena ditunda sampai dengan tanggal 20, harapan saya Yusuf Mansur sebagai prinsipal, hadirlah engkau. Ya, hadirlah engkau, beri contoh kepada umat bahwa apa yang kamu katakan itu sesuai dengan watakmu. Begitu juga ya BMT Darussalam. BMT Darussalam harapan saya juga pengurus BMT Darussalam juga hadir, karena yang menerima uang dari investor itu adalah BMT Darussalam, begitu. Jadi hari ini karena surat kuasanya menurut saya tidak memenuhi ketentuan undang-undang, ya saya tidak akan berbicara panjang lebar. Biar mereka memenuhi dulu surat kuasa yang memenuhi ketentuan undang-undang, itu Mas. Ya. Pak, sebenarnya apa Pak perbedaan antara kuasa istimewa dengan kuasa biasa ini Pak? Kuasa khusus. Kuasa khusus. Ya, yang dibawa tanggal 23 itu adalah surat kuasa khusus. Surat kuasa itu adalah pemberi kuasa memberikan kuasa kepada kuasa hukum untuk menghadiri persidangan. Itu yang dibawa pada saat mediasi. Tentu saya keberatan kalau surat kuasa khusus dibuat untuk mediasi. Lalu sudah diperintahkan juga oleh mediator agar hari ini kalau prinsipalnya tidak mau hadir atau tidak bisa hadir, membawa surat kuasa istimewa, kan begitu.
Ternyata prinsipalnya tidak hadir. Yang dibawa hari ini adalah surat kuasa istimewa yang dibuat di bawah tangan. Artinya tidak sesuai dengan perintah dan amanat ketentuan hukum yang berlaku. Jadi kalau toh ini mediasi diteruskan dengan surat kuasa yang salah, tentu kalau toh ada keputusan akan batal demi hukum, gitu. Baik. Iya. Ya, Pak, seharusnya pada agenda mediasi hari ini tuh para prinsipal, Yusuf dan juga BMT-nya hadir ya Pak ya? Seharusnya hadir, dan kemarin diperintahkan kalau memang sudah ada nanti ingin menawar dan lain sebagainya dibuat tertulis begitu. Iya. Sebenarnya apa Pak alasan prinsipal ini tidak bisa menghadiri mediasi pada hari ini Pak? Ya alasan klasik lah alasannya, sibuk. Alasannya klasik, sibuk aja alasannya begitu. Tidak menjelaskan sibuknya kemana kan tidak dijelaskan. Baik Pak, jika seandainya Yusuf Mansur dan juga pihak BMT ini hadir Pak, sebenarnya apa yang ingin Bapak sampaikan? Jadi begini, kalau nanti prinsipalnya hadir, Yusuf Mansur dan BMT, yang akan saya sampaikan berapa sih kemampuanmu untuk mengembalikan uang saya itu? Tentu uang pokok dengan keuntungan yang dijanjikan kan begitu. Berapa sih kemampuan mereka? Kan begitu. Baik. Sekarang ke Pak Lukman. Ya. Ya. Pada hari sebelumnya Bapak rekan-rekan investor Jabar ini sudah coba menghadiri Yusuf Mansur, tetapi Yusuf Mansur sendiri juga tidak berada di Jabar. Yeah. Dan juga pada hari ini diharapkan hadir pada agenda mediasi, ternyata beliau juga tidak bisa menghadiri. Bagaimana tanggapan Pak Lukman, Pak? Ya, memprihatinkan ya. Tapi kami sudah sabar dan legowo. Saya pikir apa yang kami sampaikan dalam mubahalah sudah mewakili kehendak ya. Namun tetap proses hukum berjalan. Kita dukung apa yang dilakukan oleh Bapak Zaini ya. Tentunya mudah-mudahan ya kita bisa menjalin islah ya. Kebaikan buat semua itu saja ya. Dalam arti mubahalah yang sudah kami ucapkan, kami ikrarkan cukup untuk kita tunggu bagaimana Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keputusannya. Nah, itu saja Mas Haji ya. Mungkin ada yang ingin Bapak sampaikan kepada pihak Yusuf Mansur Pak, supaya mungkin di agenda selanjutnya ini bisa juga. Iya. Antum ustadz, katanya ustadz ya. Mestinya ustadz yang pengusaha lagi ya. Cobalah nilai-nilai Islami itu antum sampaikan, antum tunjukkan niat baik, terutama harus ada niat tulus dari hati untuk menyelesaikan semua permasalahan di antara anak Adam ini ya. Itu jadi bukan sekedar formalitas atau norma-norma yang berlaku umum ya. Kita selesaikan secara Islami, itu saja. Assalamualaikum. Begini, tadi yang pertanyaan Mas Haji apa sih surat kuasa istimewa kan begitu ya Mas ya? Apa yang ingin Bapak sampaikan kepada Yusuf Mansur supaya di agenda ini bisa hadir? Oh begitu. Jadi begini, yang ingin saya sampaikan bukan hanya kepada Yusuf Mansur, tetapi kepada Yusuf Mansur dan kepada BMT Darussalam. Ini kan satu rangkaian dalam bisnis batubara ini. Harapan saya karena ini digalangnya di masjid, kemudian cara menarik investor dan lain sebagainya itu yang untuk menanamkan investasi itu kan secara Islami. Maaf. Tentu kami menginginkan bahwa perkara ini diselesaikan juga secara Islami, secara syar'inya begitu Mas, ya. Secara syariat Islamnya begitu. Ya, ada komunikasi lah. Ada komunikasi yang baik lah begitu. Sengaja memutus komunikasi itu hal yang memutus silaturahmi itu siapa sebenarnya? Pernyataannya di situ. Pertanyaannya ya. Baik Pak. Pada waktu Bapak-bapak dan rekan-rekan lain itu atau mendatangi Pak Yusuf Mansur Pak dan kemudian terjadi kemubahalah Pak. Saya mendapat informasi bahwa sebelumnya Bapak-bapak ini mengharapkan ada seorang ustadz yang bersedia untuk menjadi mediator Pak. Yeah. Dan ternyata ada pihak-pihak, ada beberapa ustadz yang mengatakan bahwa menyarankan untuk para investor ini mengikhlaskan kerugiannya Pak. Bagaimana tanggapan Bapak? Betul, jadi sebelumnya sebenarnya begini,
Sebenarnya kemarin saya memimpin mubahalah itu ya bahasa Melayunya begini, tidak ada rotan akar pun jadi. Artinya tidak ada yang mumpuni, saya pun akhirnya memimpinlah itu mubahalah itu. Sebelumnya saya tim karena kami ini tim di Taspos itu sudah menghubungi 2 ustadz, yang mana sebenarnya ustadz ini termasuk ustadz yang menurut saya mumpuni keilmuannya dan tingkat pendidikannya tidak diragukan lagi. Dan kemudian kalau di atas mimbar ini kayak singa sebenarnya. Jadi harapan saya juga mereka jadi singa ketika memperjuangkan umat. Tetapi ustadz yang pertama awalnya bersedia menerima kami, kemudian waktu dan tanggalnya sudah disepakati. Kemudian dari tim dari kami mengatakan bahwa tujuan datang adalah minta didampingi atau dibimbing untuk nanti bermubahalah di tempatnya Yusuf Mansur ketika Yusuf Mansur mengingkari dalam bisnis batu bara ini gitu. Ternyata ustadz yang pertama begitu tahu itu permasalahannya, mereka mengatakan bahwa langsung sakit Mas katanya. Jadi kurang enak badan sehingga tidak bisa membantu teman-teman untuk membimbing nanti bermubahalah atau menjadi mediator di rumah Yusuf Mansur. Artinya mereka mundur lah begitu. Kemudian kami tidak putus asa karena ustadz yang pertama sudah mengundurkan diri. Kami tidak putus asa mendatangi lagi ustadz juga yang kalau di mimbar singa juga, ya kan. Dan ini kami sampaikan untuk kepentingan umat dan lain sebagainya. Kemudian dari pembicaraan itu memang dari segi keilmuan dia mengatakan penyelesaian kalau ada masalah itu yang begini, yang pertama, yang kedua, tapi sebaik-baiknya adalah mengikhlaskan begitu. Karena kami disuruh mengikhlaskan dan beliau juga tidak mau, kami minta untuk menjadi imam atau pembimbing nanti pada saat datang ke rumah Ustadz Yusuf Mansur atau bermubahalah itu mereka nggak mau juga. Makanya mereka mengatakan sebaik-baiknya adalah sudah dilupakan saja, dimaafkan saja begitu. Itu yang lebih baik dari segala-galanya kan begitu. Wah, kemudian saya berdiskusi sama teman-teman yang ada di tim Taspos ini mengatakan, wah ini gawat kalau ustadznya seperti ini, gawat ini, saya pikir begitu. Kalau ustadznya seperti ini gawat. Kalau nanti ada koruptor makan uang negara, kemudian ada perampok di jalan ngerampok sembarangan, lalu mereka ditangkap dimaafkan, negara ini mungkin akan kacau dan tatanan kehidupan masyarakat ini lebih kacau. Makanya ya sudahlah, saya bilang sama teman-teman di tim Taspos, saya bilang bagaimana? Ya sudah, kalau nggak ada rotan akar pun jadi. Kalau nggak ada ustadz beneran ya saya jadi ustadznya lah, saya bilang gitu. Tapi walaupun ustadz-ustadzan insya Allah bisa juga. Kalau mubahalahnya itu resmi ya, karena kita mubahalah dengan menyebut nama Allah ya, wallahi demi Allah. Jadi kontennya itu sudah memenuhi syarat untuk mubahalah, kesaksian bahwa apa yang kami nyatakan itu benar, maka tentunya yang salah adalah pihak Yusuf Mansur ataupun sebaliknya, dan itu ada konsekuensi yang sangat berat dan kami yakini dan kami imani hal itu. Ya. Terus bicara masalah mengikhlaskan, dalam hal apa? Kita ikhlas tentunya banyak syarat untuk sampai kepada kata ikhlas itu. 12 tahun itu cukup kata ikhlas itu, Pak ya. Nah, faktanya yang bersangkutan, yang terlibat dalam bisnis batubara ini bukanlah orang yang susah, ya. Pada saat ini beliau mampu untuk menyelesaikan masalah yang menyangkut keumatan dalam hal investasi, bukan sedekah. Ingat itu, garis bawahi. Sedekah itu urusannya tanggung jawab antum kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperhatikan 8 asnaf sesuai yang tercantum dalam surat At-Taubah ya. Itu saja, itu tanggung jawab antum. Tapi yang namanya investasi, kita sama-sama manusia tentunya punya perjanjian yang seharusnya perjanjian itu dipenuhi. Aufu bil uqud, itu yang kami tuntut. Demikian. Terakhir Pak, dan Pak, mungkin ada yang kita sampaikan kepada pemerintah, karena mungkin ada pihak-pihak yang perjuangan bapak-bapak dalam memperjuangkan hak Bapak ini
dianggap sebagai bentuk mendiskreditkan ulama? Oh enggak, jauh-jauh dari itu Mas. Saya kalau ini, jadi begini, kalau ini memang tidak ada bisnis batu bara yang real, dan kami sebagai investor itu menyetor dananya kemudian tidak dikembalikan sampai 12 tahun itu, kami tidak akan mau menyakiti siapapun, kami tidak mau. Dan kami ini mubahalah, kami ini tahu risikonya. Artinya kalau itu apa yang kami katakan itu tidak benar, saya di sana kami kan minta agar kami dilaknat, kemudian diazab dan dihancurkan. Tetapi sebaliknya, apabila yang tidak benar itu Yusuf Mansur, mereka membantah bahwa mereka tidak pernah presentasi, tidak pernah ada investasi dan lain sebagainya, dan kawan-kawannya itu yang salah, ya kami tentu minta mereka yang diazab, kemudian dilaknat, kemudian dihancurkan yang sehancur-hancurnya. Ini biar nanti menjadi pelajaran juga bagi umat-umat berikutnya, begitu. Tidak, jadi artinya begini, kami tidak mungkin mau menghancurkan Islam, Mas. Artinya kami bikin manuver, bikin narasi yang menghancurkan Islam itu tidak. Latar belakang pendidikan saya saja itu dari madrasah. Jadi tidak mungkin. Justru kalau itu benar memang ada perjuangan dan lain sebagainya, kami sering kok bantu. Artinya bantu baik itu pemikiran maupun materi, kan begitu. Satu hal mungkin bisa saya tambahkan. Pertanyaan saya kepada tokoh ya umat Islam, alim ulama, para asatidz ya, menghadapi hal seperti ini itu apa? Sifatnya hanya himbauan ceramah. Sayangnya Majelis Ulama Indonesia itu tidak memiliki Mahkamatus Syariah, ya. Ini oknum yang harusnya ditegaskan hukum Islam kepada yang bersangkutan. Itu saja. Mahkamatus Syariah itu penting di antara kita sesama umat muslim. Begitu Mas Eji. Baik, terima kasih Pak Zainul dan Pak Bungkus. Sidang mediasi selanjutnya tanggal 20 ya Pak ya? Tanggal 20. Insyaallah tanggal 20. Semoga yang pihak Yusuf Mansur maupun BNPB bisa ya Pak ya? Baik. Insyaallah.